Tabir kegelapan yang menyelimuti kasus pembunuhan tragis terhadap satu keluarga di lorong PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, kini mulai tersingkap semakin terang benderang. Jajaran Kepolisian Resor Kota Palu menggelar agenda prarekonstruksi langsung di tempat kejadian perkara pada Kamis, 27 Agustus 2026. Reka ulang ini digelar guna memperagakan secara mendetail detik-detik aksi penganiayaan keji yang dilancarkan oleh tersangka Aan Kurniawan. Langkah taktis prarekonstruksi ini ditempuh pihak kepolisian hanya berselang sehari setelah tim Jatanras berhasil membeku tersangka yang sebelumnya sempat menghilang dan menjadi buronan selama hampir 1 bulan di kawasan Kelurahan Balarowa, Kecamatan Palu Barat. Melalui rangkaian peragaan dalam prarekonstruksi tersebut, terungkap fakta mengejutkan bahwasanya insiden berdarah yang merenggut 3 nyawa ini dipicu oleh persoalan sepele, yakni perselisihan lalu lintas di jalan raya. Tersangka Aan memperagakan adegan di mana dirinya sempat mencegat dan menghadang laju sepeda motor yang tengah dikendarai oleh korban bersama sang istri di sekitar area tempat tinggal korban. Cekcok mulut serta ketegangan yang terjadi di tengah jalan tersebut rupanya menyulut emosi membara serta rasa dendam mendalam di dalam diri tersangka. Usai terlibat adu mulut di jalanan, tersangka yang diselimuti kemarahan lantas menyusun rencana jahat dengan mendatangi kediaman korban. Saat tiba di lokasi target, niat buruk tersangka untuk masuk sempat terhalang oleh pagar depan rumah korban yang berada dalam kondisi terkunci rapat. Tidak kehabisan akal, tersangka Aan kemudian memutar arah dan menyusup masuk secara sembunyi-sembunyi melalui area belakang rumah. Setelah berhasil menerobos masuk ke dalam bangunan, tersangka secara brutal melancarkan penyerangan sadis terhadap para penghuni rumah. Di lokasi tempat kejadian perkara, aparat kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau yang digunakan oleh tersangka sebagai senjata utama untuk menghabisi nyawa para korban. Pihak Kepolisian Resor Kota Palu melalui Wakapolresta membeberkan bahwasanya pelaksanaan prarekonstruksi ini bertujuan untuk menggali secara utuh seluruh tahapan kronologi yang dilakukan oleh tersangka. Otoritas kepolisian menjelaskan bahwa reka adegan ini memperlihatkan secara terperinci setiap alur tindakan tersangka, mulai dari persiapan sebelum kejadian, detik-detik aksi penyerangan di dalam rumah, hingga tindakan yang dilakukan tersangka sesaat setelah melancarkan aksinya. Mengenai jumlah adegan yang diperagakan selama proses prarekonstruksi, pihak kepolisian menyatakan bahwa jumlah tersebut masih bersifat dinamis dan terus berkembang seiring berjalannya proses pemeriksaan awal. Pihak kepolisian menegaskan bahwa prarekonstruksi ini difungsikan untuk memetakan alur peristiwa secara presisi sebelum menetapkan jumlah total reka adegan resmi. Nantinya, pelaksanaan rekonstruksi formal akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama pihak Kejaksaan Negeri setempat guna melengkapi berkas perkara. Peristiwa kelam ini menjadi cerminan pahit bahwasanya aksi kejahatan hebat seringkali berakar dari gesekan kecil yang membesar akibat ketidakmampuan mengontrol emosi. Dari hasil pemeriksaan intensif sementara terhadap tersangka Aan, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwasanya akar utama yang mendorong aksi penyerangan nekat terhadap satu keluarga tersebut murni didasari oleh rasa sakit hati mendalam akibat perselisihan yang terjadi sebelumnya. Saat ini, pihak Polresta Palu masih terus melengkapi berkas penyidikan serta mengumpulkan seluruh barang bukti pendukung guna memastikan tersangka mendapat ancaman hukuman maksimal atas tindakan pembunuhan berencana yang dilakukannya.